Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Erfan Wirhak dengan NIM 241354049 dari Politeknik Negeri Bandung dengan jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Elektronika. Halo, nama saya Abdul Fauzi dengan NIM 241354034 dari Prodi D4 Teknik Elektronika. Pada video kali ini, kami akan membuat rangkaian counter mode bebas menggunakan IC 7476. Dengan penjelasan materi, langkah-langkah, beserta alat dan komponennya. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang rangkaian counter mode bebas. Nah, komponen utama rangkaian itu biasanya adalah IC 7476. Nah, cara untuk memakai IC ini biasanya dimulai dari semua ini kita bikin satu binernya, jadi dimasukin logic state 1. Nah, di CLK ini biasanya dipasang clock, tapi untuk penjelasan kali ini saya coba untuk menyimpan 0 terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita mulai simulasinya, nanti bakal muncul hasil seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ubah ini menjadi 1, tidak ada yang berubah nih. Nah, terus kita ubah jadi 0, baru ada yang berubah. Terus ubah jadi 1, tidak ada yang berubah. Ubah lagi jadi 0, dia berubah lagi. Nah, diubah lagi menjadi 1, lalu diubah jadi 0, dan dia berubah. Nah, ini tuh biasanya disebut sebagai toggle atau enggak flip-flop. Nah, dicoba sekali lagi, 1 tidak berubah dan 0 dia akhirnya berubah. Nah, apa yang terjadi jika kita memasang clock? Nah, kalau misalnya kita memasang clock, biasanya inputnya dia seperti ini. Input clock itu ada puncak dan ada lembah ya. Ini gelombang berbentuk kotak. Yang atas ini biasanya sebagai biner 1 dan bawah ini sebagai biner 0. Nah, kalau kita lihat hasil dari Q-nya, itu akan seperti ini. Q akan berubah kalau misalnya ada perubahan dari 1 ke 0. Baru Q itu berubah atau toggle. Bisa dilihat setiap kali dia ke bawah seperti ini, Q baru berubah dari 0 menjadi 1 dan dari 1 menjadi 0. Oke, sekarang kita masuk ke series counter. Series counter itu berarti kita membuat dua IC 7476 dan hubungkannya secara seri seperti ini. Misal kita tandain ini itu adalah IC A, counter A, dan ini adalah counter P. Misal kita mendapatkan input seperti clock, A itu akan muncul seperti ini dan B dia akan muncul setengah frekuensi dari A. Nanti hasilnya dia bisa menjadi seperti ini, bisa menunjukkan desimal dari 0 sampai 3. Mereka balik lagi ke 0, jadi dia bisa berulang kali. Nah, bisa juga 3 seperti ini. Ini adalah tabelnya, dia bisa dari 0 sampai 7. Nah, ada juga yang namanya itu reset pin. Reset pin ini kalau misalnya mereka satu, mau input berapapun juga dia bakal bekerja seperti normal. Jadi A, B, C dia bakal bekerja seperti biasanya. Tapi kalau misalnya kita ubah menjadi 0, mau CLK-nya berapapun juga, dia Q-nya akan 0. Sekarang saya akan berpindah ke Arif untuk menunjukkan prakteknya. Ini sekarang kita akan melakukan simulasi, yaitu simulasi rangkaian counter mode bebas menggunakan IC 7476. Di sini saya menggunakan komponen yang pertama ada 7 segmen BCD berwarna merah, lalu ada IC 7476, logic probe, logic state, dan logic gate NAND atau IC 7400. Langkah pertama yang kita lakukan adalah letakkan IC 7476 3 buah. Setelah itu, kita berikan input declock pada CLK IC pertama. Di sini saya set frekuensinya menjadi 2. Jika sudah, kita akan membuat kondisi ketiga IC ini menjadi toggle, yaitu dengan membuat J dan K-nya berlogik 1 atau high. Kenapa kita harus membuat menjadi kondisi toggle? Toggle adalah kondisi di mana outputnya akan menghasilkan kebalikan dari output sebelumnya. Misal, output dari clock pertama adalah 1, maka output sesudahnya atau setelahnya akan menjadi 0. Lalu output selanjutnya lagi menjadi 1, menjadi 0 lagi, dan seterusnya. Setelah itu kita akan membuat set dan clear pada ketiga IC ini menjadi 1 atau high. Tujuannya apa? Untuk menonaktifkan fungsi dari mereka, karena mereka akan aktif ketika mereka berlogik 0.
Nah, jika sudah, kita sambungkan output pada IC pertama yang key ini kepada CLK IC kedua. Begitupun output pada IC kedua yang key ini kita menggunakan yang key ke CLK IC ketiga. Untuk tampilan outputnya, kita bisa menggunakan logic probe untuk dapat melihat angka binernya. Lalu kita juga bisa menggunakan 7 segmen di sini. Dengan wiring, output IC pertama kita sambungkan ke kaki yang ini pada 7 segmen. Untuk output yang kedua kita sambungkan ke sini. Output yang ketiga kita sambungkan ke kaki yang ini. Untuk kaki yang satunya lagi kita bisa menggunakan ground. Nah, sekarang kita lihat rangkaian ini telah menjadi rangkaian counter dengan mode 8, yang artinya ia akan mengcounter dari 0 sampai ke 7. Karena tujuan kita adalah membuat mode bebas, maka apa yang harus kita lakukan? Misal kita ingin membuat menjadi mode 6, yang artinya rangkaian ini akan mengcounter dari 0 sampai 5. Pada saat ia mengcounter ke 6, ia akan mengnolkan, yang hasilnya akan mengcounter dari 0 ke 5. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan logic gate NAND di sini. Rangkaian ini akan 6 ketika biner 0, 1, 1. Maka kita bisa buat rangkaian ini menjadi 0, 0, 0 dengan cara sambungkan output IC kedua ke input logic gate NAND, lalu yang output ketiga juga masukkan ke input logic gate. Untuk resetnya, karena kita akan mengnolkan ketika ia counter ke 6, maka kita berikan output dari logic gate NAND ini ke ketiga IC 7476 ini. Kita lihat, rangkaian ini telah menjadi rangkaian mode 6 yang akan mengcounter dari 0 sampai ke 5. Karena pada saat counter ke 6, ini input akan 1 yang menghasilkan output 0 yang akan mengaktifkan reset dari ketiga IC ini. Gampang kan teman-teman? Demikian video dari kami tentang rangkaian counter mode bebas menggunakan IC 7476. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.